korupsi seolah sudah menjadi budaya dan mengakar di negara ini. Baru kemarin umat muslim memperingati Hari Raya Idul Adha. Sekarang korupsi soal kuota haji muncul ke publik. Bukan kasus korupsi haji tahun ini ya, tapi kasus korupsi kuota haji tahun 2024 era mantan Menteri Agama Yakut Kholil. Ingat kan, tahun lalu dia beberapa kali mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR? Ya, kalau kita lihat sih dari situ aja udah membuat publik curiga ya. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Saat ini KPK lagi menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024 di era Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Kok tega ya? Masa yang berhubungan sama ibadah gini masih aja dikorupsi? Netizen juga menyayangkan nih kenapa kasus tahun lalu baru sekarang di blow up dan minta kasus ini benar-benar segera diusut dan jangan banyak pertimbangan jika benar terbukti. Jangan ada backing-backingan ya. Anggota Pansus Haji DPR tahun 2024 sekaligus politis PKB Lulu Nur Hamidah juga mendukung nih langkah KPK untuk segera memeriksa ex-Menteri Agama Yakut Kholil beserta pejabat-pejabat Kemenak yang terlibat. Bahkan nih menurutnya korupsi kuota haji ini dilakukan secara sistematis. Kebayangkan? Jadi kawan inilah kronologi singkatnya itu begini. Menurut keterangan Koordinator Amalan Rakyat Raffi, perkara ini itu tuh bermula dari kesepakatan rapat panja haji terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2024 bersama Menak Yakut pada 27 November 2023 lalu. Dan dalam rapat tersebut ini disepakati bahwa kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000 jemaah. Dengan rincian 221.720 jemaah reguler atau ya sekitar 92% dan 19.280 jemaah khusus sekitar 8%. Tapi dalam rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada 20 Mei 2024 kemarin terungkap nih bahwa Kemenak secara sepihak menetapkan kuota haji reguler menjadi 213.320 jemaah atau sekitar 88,5%. Dan kuota haji khususnya ini naik menjadi 27.680 jemaah atau 11,5%. Artinya ini ada pengalihan sebanyak 8.400 kuota dari jemaah reguler ke jemaah khusus tanpa persetujuan DPR. Sampai sini paham kan kawan inilah? Apakah ada unsur dagang dan jual beli kuota haji? Padahal ya kawan inilah, kebijakan itu tuh melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang menetapkan kuota haji khusus ini maksimal hanya 8% dari total kuota nasional. Jadi curiga. Dan atas kasus ini, KPK sudah memanggil Ustaz Kalis Basalamah untuk memberikan klarifikasi terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji. Sementara ya, pakar hukum Abdul Fikar ini mengatakan loh, kalau ada keuntungan, ya seperti lagu Bengawan Solo, mengalir sampai jauh. Siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari tindak pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus ini? Tulis ya kawan inilah di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.